lanjutkan. Nah, yang pertama tadi pada prokariot, yang kedua pada eukariot. Nah, yaitu yang memiliki membran inti ya. Nah, selain punya membran inti, dia juga punya organel-organel. Maka klorofilnya terdapat pada kloroplas ya. Jadi pada organisme eukariot, klorofil terdapat pada kloroplas. Nah, siapa aja contoh organisme eukariot ini? Ya, tentu saja ada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu tumbuhan berbiji, kita menyebut sebagai spermatopita. Spermatopita. Ada dua ya spermatopita, yaitu tumbuhan berbiji terbuka, gimnosperma, dan ada tumbuhan berbiji tertutup. Disebut apa? Ya, angiosperma. Kemudian ada lagi paku-pakuan Pteridopita. Kemudian ada lumut, Bryophyta, dan ada alga. Nah, ini semuanya memiliki klorofil dalam kloroplas. Spermatopita. Oh, ini ada yang hilang. Ya, itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, pada umumnya si klorofilnya terdapat pada daun ya, pada daun. Maka kita lihat gambarnya. Ya, ini gambar daun. Daun ini kalau diiris melintang, sini ya, potong, dilihat di bawah mikroskop, maka gambarnya seperti ini. Ini yang paling atas adalah epidermis, yang bawah juga epidermis. Nanti untuk fotosintesis jaringannya adalah yang ini disebut dengan jaringan palisade atau jaringan tiang atau jaringan pagar. Kemudian yang lainnya yang ada klorofilnya adalah jaringan bunga karang atau disebut dengan spons. Nah, itu yang utama jaringan yang berklorofil atau berkloroplas. Yang lain ada jaringan yang lain yang berkloroplas, yaitu yang ini, yang bawah. Ya, kalian tahu apa ini? Ya, ini adalah sel penjaga atau guard cell. Sel penjaga stomata atau mulut daun, ya. Nah, di sini dia juga memiliki klorofil atau kloroplas. Nanti akan digunakan untuk mekanisme membuka dan menutupnya mulut daun, ya. Bagian yang lainnya ini ada jaringan pengangkut, ada xilem dan floem, ya. Nah, tempat fotosintesis yang utama adalah ini ya, palisade dan spons. Palisade dan spons ini memiliki sebutan yang lain, disebut sebagai jaringan mesofil. Ya, itu jelas ya. Nah, ini yang titik-titik ini adalah kloroplas. Kalau kita perhatikan gambarnya jelas, yang kloroplasnya paling banyak adalah palisade ya. Kalau kita bandingkan palisade dan spons, palisade lebih padat kloroplasnya, maka proses fotosintesis pun paling banyak pada jaringan palisade. Ya, sekarang kita bahas yang berikutnya. Nah, sini ya, ini klorofil atau kloroplasnya. Kita akan gambarkan secara lebih detail lagi ya. Nah, ini adalah kloroplas sebagai organel tempat klorofil. Nah, kita perbesar kloroplasnya. Ini dia.
Jadi ini adalah gambar dari kloroplas. Kita lihat bagian-bagiannya ya. Membrannya ada 2. Ini tentu saja adalah membran luar. Kemudian ini adalah membran dalam. Nah, kemudian ini seperti mata uang ya, seperti koin-koin. Ini adalah tilakoid. Nah, nanti dalam proses fotosintesis, tilakoid ini merupakan tempat terjadinya reaksi yang disebut dengan reaksi terang. Nanti akan dijelaskan pada video berikutnya. Kemudian tilakoid ini satu keping ya, atau satu koin. Kalau satu tumpuk ini satu tumpuk tilakoid ini disebut dengan granum. Nah, kalau ini adalah granum, ini granum, ini granum, maka granum ini akan membentuk grana. Jadi grana adalah kumpulan granum. Kemudian ada apa lagi? Nah, di sini ya, di penghubung antara granum dengan granum ini disebut dengan lamela. Nah, kemudian satu lagi ada cairan di dalam kloroplas ini. Ini disebut dengan stroma. Nah, stroma merupakan tempat fotosintesis juga, yaitu reaksi gelap. Jadi fotosintesis akan terjadi di 2 tempat ini ya, yaitu tilakoid dan stroma. Di tilakoid reaksi terang, di stroma reaksi gelap. Nanti boleh nggak dibilang kalau reaksi terang terjadi di granum? Boleh ya. Atau di grana? Boleh. Karena granum dan grana merupakan kumpulan tilakoid juga ya. Nah, terus klorofilnya ada di mana? Klorofilnya ada di sini, di tilakoid. Jadi Ibu kasih lihat tilakoid yang diperbesar. Nah, ini ya. Jadi ini adalah gambar dari tilakoid. Nah, mana klorofilnya ini yang hitam-hitam ini? Ini adalah klorofil. Nah, terus dalam tilakoid sendiri ada ruangan. Ini ada ruangan. Ini disebut dengan lumen. Nah, balik lagi kita bahas klorofil. Klorofil itu apa sih? Klorofil itu adalah suatu senyawa kimia ya. Dia memiliki rumus. Rumusnya adalah C55H72O5N4Mg. Waduh, kompleks ya. Nah, ini adalah klorofil. Nah, tapi tidak usah dihafal. Pokoknya dia CHON, ada Mg. Nah, ada Mg-nya, magnesium. Nah, jadi kita lihat struktur sederhana dari klorofil. Nah, ini dia. Ya, kalau ini kita ibaratkan sebagai klorofil ya. Kita ilustrasikan sebagai klorofil. Nah, jadi merupakan suatu inti. Ini intinya adalah magnesium yang dikelilingi oleh elektron-elektron. Jadi ini inti magnesium
ini dikelilingi oleh elektron. Ini elektronnya berada pada orbital yang sama. Ya, di pelajaran kimia kita belajar ya, kalau elektron berada pada kulit atau orbital yang sama, kalau dia memiliki tingkat energi yang sama. Ya, nah, nanti ketika klorofil ini dikenai cahaya matahari, nah, cahaya matahari itu memiliki energi ya. Energi cahaya matahari ini disebut dengan foton. Nah, jadi nanti ketika dikenai cahaya matahari, elektron yang mengelilingi magnesium ini atau pusat ini, maka akan kelebihan energi. Maka salah satu elektron yang mengelilingi inti ini akan lompat karena kelebihan energi. Ini elektronnya lompat, dikatakan elektron mengalami eksitasi. Ya, jadi eksitasi elektron klorofil itu elektron keluar dari orbitalnya karena dia kelebihan energi. Dari mana energinya? Dari sinar matahari. Ya, sampai sini jelas ya. Nah, si klorofil ini sendiri ya, ini klorofil, Ibu tulis lagi. Itu dia tidak sendirian di dalam tilakoid ya, jadi dia ada dalam suatu sistem yang disebut dengan fotosistem. Nah, ini ya, jadi klorofil itu berada dalam suatu sistem yang disebut dengan fotosistem. Apa sih fotosistem itu? Fotosistem itu adalah suatu kompleks protein. Kompleks protein. Kenapa ada protein? Karena tadi tilakoid ini ada membrannya. Membrannya sama dengan membran plasma, terdiri dari fosfolipid, lemak dan protein, ya. Jadi fotosistem ini merupakan kompleks protein yang mengandung pigmen. Pigmen apa? Pigmen penyerap cahaya. Nah, itu adalah fotosistem, ya. Nanti ada dua fotosistem, yaitu ada fotosistem 1, yaitu fotosistem disebut dengan P700 karena dia menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Dan juga ada fotosistem 2, nah ini disebutnya P680 karena menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Ya, jadi ini dua jenis fotosistem. Ada fotosistem 1, ada fotosistem 2. Nah, sementara pigmennya sendiri, ini pigmen apa yang bisa menyerap cahaya? Nanti ada karotenoid. Nah, kemudian jenisnya ada karoten yang ada di wortel ya, warna orange ya. Kemudian ada xanthofil. Kemudian ada juga lycopene. Kemudian pigmen yang lainnya ada, kalau pada alga ya, alga merah misalnya ada phycoerythrin. Kalau pada alga coklat ada fucoxanthin. Ya, ini pigmen-pigmen yang ada pada fotosistem. Ya, gitu ya. Nah, sekarang berarti dia nggak sendirian si klorofil ini di dalam tilakoid, tapi dia ada dalam
suatu fotosistem. Nah, kalau diilustrasikan gambarnya sebagai berikut. Nah, kayak gini ya. Jadi, ini adalah gambar dari fotosistem. Nah, jadi fotosistem ini terdiri dari ini yang tengah disebut dengan pusat reaksi. Nah, siapa pusat reaksinya? Pusat reaksinya adalah klorofil. Tuh ya. Nah, yang lainnya yang mengelilingi pusat reaksi, ini ya, ini semuanya itu disebut sebagai kompleks antena. Jadi kompleks antena itu berarti siapa? Yang ini ya, pigmen-pigmen yang tadi. Karotenoid, karotin, xanthofil, likopen, ya. Itu kompleks antena. Nah, jadi ketika cahaya matahari mengenai fotosistem ini yang berada di dalam tilakoid, maka seluruh pigmen yang ada di kompleks antena itu bertugas menyerap energi cahaya. Tadi energi cahayanya disebut dengan foton, ya. Dan semuanya bertugas meneruskan energi tersebut ke pusat reaksi. Jadi ini dapat ketengahin ke pusat reaksi, ini dapat ketengahin ke pusat reaksi. Semua meneruskan energi cahaya ke pusat reaksi, yaitu klorofil. Nah, ketika klorofil mendapat cukup banyak energi cahaya, maka yang tadi elektron yang mengelilinginya, salah satunya sebetulnya ada dua, itu akan lepas dari orbital, ya, dan akan mengalami peristiwa tadi disebutnya apa? Eksitasi. Nah, di sini ya, ini akan mengalami eksitasi. Gitu, jelas ya? Nah, sekarang sebelum kita lanjut, Ibu mau bahas dulu ini cahaya matahari. Nanti cahaya matahari yang digunakan untuk fotosintesis, ya. Ini cahaya. Nanti nggak semuanya, ya. Jadi cahaya untuk fotosintesis itu adalah cahaya dengan warna biru dan merah. Nanti sekitar biru dan merah itu ada nila dan ungu. Jadi ini yang dipakai untuk fotosintesis, ya. Nah, sementara yang tidak dipakai, ya, cahaya yang tidak digunakan untuk fotosintesis adalah cahaya hijau dan kuning, ya. Jadi jangan terkecoh dengan warna daun yang hijau. Jadi warna hijau dari matahari itu ketika datang atau ketika diterima oleh daun itu tidak dipakai tapi dipantulkan kembali. Ya, jelas ya. Di cahaya yang dipakai untuk fotosintesis adalah biru, merah, nila, ungu. Nah, sekarang tadi elektronnya tereksitasi. Elektron yang tereksitasi adalah elektron yang membawa energi. Maka agar energi tersebut tidak lepas begitu saja, harus ada yang namanya penerima elektron. Jadi kita bahas sedikit tentang penerima atau disebut juga akseptor elektron. Ya, siapa aja? Ada yang disebut dengan plastoquinon atau
disingkat dengan PQ ya, plastoquinone. Oh iya, sebelumnya ada yang kelewat sebentar. Nah, ada akseptor primer dulu, akseptor primer. Ini senyawanya namanya paeopitin. Dia adalah klorofil tapi tanpa Mg ya, itu akseptor primer. Kemudian dia lagi ke plastoquinone. Plastoquinone ini adalah molekul organik lipid, lemak ya. Tadi kan di tilakoid ada protein dan ada lemak. Nah, plastoquinone itu di bagian yang lemaknya. Kemudian ada lagi yang lain adalah plastosianin. Plastosianin. Plastosianin atau disingkat dengan PS. Nah, kalau plastosianin merupakan tembaga ya, tembaga yang ada dalam protein ya. Kalau tadi plastoquinone di lipidnya, kalau plastosianin itu di proteinnya. Nah, di situ ada tembaga, jadi tembaga dalam protein. Kemudian ada lagi sitokrom. Sitokrom B6F ya, di sini itu adalah senyawa besi ya, besi Fe. Kemudian ada lagi ferredoxin, atau FD. Ferredoxin ini merupakan senyawa non protein tapi mengandung besi ya. Dan satu lagi ada ferredoxin NADP reduktase atau FNR. Tuh, kalau ini reduktase, kalau ada kata asal-asalnya berarti dia adalah enzim ya. Nanti digunakan untuk membentuk NADPH. Ya, jadi itu. Nanti ada elektron yang terlepas akan diterima oleh akseptor elektron ini ya. Nah, demikian materi pendahuluan untuk fotosintesis. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Jadi kita lihat berikutnya soal dan pembahasan. Ya, soal nomor 1. Nomor 1, bakteri hijau atau ini soal sebab akibat ya. Masih ingat kan cara mengerjakannya? Jadi ada yang bagian atas ini adalah pernyataan, yang bagian bawah di bawah sebab ini disebut alasan. Kalau pernyataan benar, alasan benar, keduanya saling berhubungan, jawabannya A. Kalau benar-benar tidak berhubungan B. Kalau benar salah C. Kalau salah benar D, kalau salah dua-duanya E ya. Mari kita bahas. Bakteri hijau, green sulfur bakteri dan bakteri ungu adalah golongan bakteri yang dapat melakukan fotosintesis. Betul? Betul ya? Tadi dia prokariot yang bisa melaksanakan fotosintesis. Alasannya, kedua jenis bakteri tersebut menghasilkan oksigen sebagai hasil fotosintesis. Betul salah? Salah ya, tadi masih ingat dia menggunakan belerang sebagai sumber hidrogen. Tadi reaksinya gimana? Reaksinya H2S ditambah CO2 menghasilkan C6H12O6 tambah bukan oksigen tapi S belerang tambah H2O. Nah, gitu ya. Nah, masih ingat disebut apa ini? Ya, jadi ketika dia tidak menggunakan air ya, tapi menggunakan H2S, maka dia tidak menghasilkan oksigen.
Nih, jadi ini salah ya. Salah. Masih ingat disebutnya apa? Disebutnya prosesnya anoxygenic fotosintesis. Oke, jadi pernyataan betul, alasan salah, maka jawabannya apa? Jawab adalah betul, salah, benar, salah, berarti C ya. Oke, nah itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Ya, nomor 2. Peristiwa fotosintesis paling aktif terjadi pada jaringan. Nah, ini mudah ya. Tadi sudah dibahas. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Ini ya. Masih ingat bagian-bagiannya? Ya, sini ya. Ini disebut jaringan apa? Palisade. Palisade atau disebut juga jaringan pagar atau disebut juga jaringan tiang. Ya. Nah, kemudian satu lagi apa? Spons. Ini ya. Ini disebut jaringan spons atau disebut juga jaringan bunga karang. Nah, tempat fotosintesis bukan? Iya, betul ya. Nah, disebut apa dua-duanya? Ini palisade dan spons disebut dengan jaringan mesofil. Ya. Nah, jadi kalau dibilang fotosintesis terjadi di palisade, iya. Di spons, iya. Di mesofil, iya. Tapi paling banyak di mana? Di sini yang kloroplasnya paling banyak. Jadi jawabannya di palisade. Oke, itu ya. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Ya, soal sebab akibat lagi. Nomor 3. Pembentukan kloroplas dipengaruhi oleh cahaya. Nah, kalau ini sebetulnya tidak ada hubungan langsung dengan fotosintesis ya. Hubungannya dengan warna hijau dari daun. Kalau daun itu gelap, warna hijaunya berarti kloroplasnya banyak. Kalau warnanya lebih muda ya, lebih terang, maka kloroplasnya sedikit. Nah, kalau kita perhatikan pohon yang ada di tempat yang terkena cahaya matahari langsung dengan pohon yang di tempat teduh, maka warna daunnya akan berbeda. Di tempat yang terkena cahaya matahari, hijaunya akan lebih gelap ya. Berarti betul pembentukan kloroplas dipengaruhi oleh cahaya. Ini betul ya. Alasannya cahaya dibutuhkan pada fotosintesis, betul. Tapi nggak ada hubungannya ya. Karena yang atas itu tentang warna saja ya, warna daun. Kalau yang bawah tentang fotosintesis, maka jawabannya adalah benar, tetapi tidak berhubungan. Jadi jawabannya adalah B. Oke, ya kita lanjutkan. Ada satu soal lagi. Ya, nomor 4. Selain klorofil, pigmen yang terdapat pada kloroplas antara lain, ini juga mudah ya, tadi sudah ada di atas. Jadi ada karotinoid, ada ya. Ada karotin, ada xanthofil, ada likopen, ada. Ya, ini soal 1 2 3 ya. Kalau A 1 2 3 benar, kalau B 1 3, kalau C 2 4, kalau D 4 saja, kalau E benar semua. Jadi ini jawabannya semua benar ya, benar semua atau E ya. Oke, jelas ya. Mudah-mudahan penjelasan Ibu baik materi ataupun soal ya, soal walaupun sedikit
bisa dipahami, bisa menjadi bekal buat kalian agar bisa memahami proses fotosintesis, juga bisa menjawab soal-soal dengan benar pada saat ujian ya. Nah, nanti di video selanjutnya Ibu akan bahas tentang reaksi terang dan reaksi gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.